Oke, Assalamualaikum bentar, warahmatullahi bentar. wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ani Irawati, NPM 2301010112. Yang kedua adalah Chandra Dewi Seli Puspita, NPM 23010119, dan Nailis Rahmawati, NPM 2401010110. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai definisi, konsep, dan ruang lingkup ekonomi Islam. Next. Tujuan dan manfaat pembahasan. Satu, memahami dasar ilmu ekonomi Islam. Di sini ekonomi Islam itu merupakan ilmu yang mengatur kegiatan ekonomi yang berdasarkan ajaran agama Islam. Sumber hukumnya jelas dari Al-Quran, hadis ijma, dan ijtihad. Prinsipnya juga khas, misalnya tauhid atau keesaan Allah, keadilan, keseimbangan, serta larangan riba, gar, ataupun ketidakjelasan yang masyir atau judi. Dua, mengetahui perbedaan dengan ekonomi konvensional, menganalisis serta secara krisis perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, misalnya dalam tujuan ekonomi, Islam menekankan keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan umat. Ekonomi konvensional fokus pada profit dan pertumbuhan. Instrumen keuangan, Islam melarang riba, sedangkan konvensional menggunakan bunga sebagai mekanisme utama. Etika dan moral, ekonomi Islam mengintegrasikan nilai spiritual, sedangkan konvensional cenderung netral terhadap agama. Manfaatnya memberikan wawasan agar mampu memilih atau merancang kebijakan ekonomi yang lebih adil dan beretika. Yang ketiga, menjadi landasan praktik ekonomi sesuai syariah. Di sini merupakan pengetahuan yang menjadi bekal untuk diterapkan dalam kebijakan sehari-hari, baik dalam bisnis dan perdagangan. Misalnya akad jual beli, sewa, kerja sama usaha. Di lembaga keuangan seperti bank atau pasar usaha, maupun dalam mengelola keuangan pribadi melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan perencanaan tanpa riba. Manfaatnya menjadikan pedoman pengambil keputusan ekonomi yang halal, aman, dan membawa keberkahan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Nice. Definisi ilmu ekonomi. Ilmu yang mempelajari perilaku manusia yang memenuhi kebutuhan hidup dengan sumber daya terbatas berdasarkan nilai dan hukum Islam untuk mencapai kemaslahatan falah dunia dan akhirat. Ilmu ekonomi Islam merupakan perilaku manusia dalam mengolah sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan nilai prinsip dan hukum Islam dengan tujuan akhir mencapai kemaslahat falah di dunia dan akhirat. Unsur-unsur utamanya adalah perilaku manusia, memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan cara produksi, distribusi, dan konsumsi yang sesuai syariah. Sumber daya terbatas, alam, modal, dan tenaga kerja dikelola secara efisien, tidak boros, dan ramah lingkungan. Dalam ketiga adalah nilai dan hukum Islam. Semua aktivitas ekonomi mengikuti Al-Quran, hadis, isman atau istihad, menjauhi riba, gar, dan masir, serta menegakkan keadilan dan kejujuran. Tujuan falahnya tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga keberkahan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir batin. Nice. Karakteristik ekonomi Islam berbasis tauhid, keesaan Allah. Di sini segala aktivitas ekonomi berlandaskan keyakinan bahwa Allah memiliki mutlak seluruh sumber daya. Manusia hanya sebagai pengelola, khalifah. Sehingga seluruh sumber daya manusia sehingga setiap kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi menjadi ibadah bila sesuai syariat.
Yang kedua adalah keadilan dan keseimbangan. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan, hubungan produsen, konsumen, pemerintah, serta kebijakan ekonomi. Praktik zalim seperti monopoli, penipuan warga, dan pemerasan dilarang demi kesejahteraan bersama dan pencegahan kesejahteraan sosial. Nomor tiga adalah mengutamakan kemaslahatan. Setiap kebijakan ekonomi harus memberikan manfaat bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Barang jasa harus halal dan baik. Kebutuhan pokok diutamakan, serta kerusakan alam atau praktik merugikan dicegah. Contohnya penerapan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu yang membutuhkan. Keempat adalah larangan riba, garar, dan masir. Riba atau bunga pinjaman dilarang karena menindas. Solusinya adalah akad jual beli atau bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, agar ketidakpastian berlebih, cegah agar transaksi jelas dan adil. Masir, judi atau spekulasi dilarang karena mencari keuntungan cepat tanpa kerja nyata. Islam menekankan transaksi berbasis nilai real dan produktif. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nailis. Monggo Mbak Nailis. Ya, terima kasih Bu Ani. Perbandingan ekonomi Islam versus konvensional. Aspek filosofis adalah landasan pemikiran, nilai, dan tujuan dasar yang menjadi pijakan suatu sistem ekonomi. Perbedaan pada level ini sangat penting karena akan mempengaruhi cara pandang terhadap manusia, alam, dan tujuan ekonomi itu sendiri. Satu, ekonomi Islam, yaitu berlandaskan wahyu dan syariah. Ekonomi Islam bersumber dari ajaran wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis, yang kemudian dirumuskan melalui ijtihad ulama menjadi sistem ekonomi yang terikat syariat. Pandangan utamanya yaitu tauhid atau keesaan Allah. Allah adalah pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya. Manusia hanya sebagai khalifah yang yang mengelola amanah. Tujuan ekonomi tidak hanya mencari keuntungan materi, tetapi juga falah, yaitu kemaslahatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Etika dan moralnya, yaitu seluruh aktivitas ekonomi adalah bagian dari ibadah sehingga harus sesuai halal, haram, dan membawa keberkahan. Implikasi praktisnya, yaitu kebijakan ekonomi harus selaras dengan nilai keadilan, kejujuran, dan kebermanfaatan. Larangan riba, masyir, dan gorah menjadi hukum mutlak, bukan sekedar pilihan etika. Pertumbuhan ekonomi bukan tujuan akhir. Yang utama adalah keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dua, ekonomi konvensional yaitu sekuler dan materialistis. Ekonomi konvensional lahir dari pemikiran sekuler, yaitu memisahkan urusan ekonomi dari agama. Sistem ini berkembang dari filsafat liberal barat yang menekankan kebebasan individu dan kepentingan pasar. Pandangan utamanya, materialisme, yaitu keberhasilan ekonomi diukur dengan profit, pertumbuhan, dan akumulasi kekayaan materi. Manusia sebagai pusat atau human center, individu dianggap sebagai bebas menentukan kebijakan ekonomi selama sesuai hukum negara. Nilai netral, tidak ada keuntungan, tidak ada ketentuan halal haram. Etika bisnis hanya bergantung pada kesepakatan sosial dan hukum positif. Implikasi praktis, aktivitas ekonomi seperti riba, spekulasi, dan monopoli dianggap wajar selama menguntungkan. Pemerintah sering hanya berperan sebagai pengatur mekanisme pasar, bukan penjaga nilai moral. Ketimpangan sosial dapat terjadi karena fokus utamanya adalah pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan bersama. Next. Yang tadi Mbak Sally.
naik ke atas. Ya. Ya. Perbandingan ekonomi Islam dan konvensional. Yang kedua, perbedaan penerapan ekonomi Islam dan konvensional. Yang pertama, ekonomi Islam berorientasi pada keadilan, keberkahan, dan distribusi kekayaan yang merata sesuai syariat. Zakat, kewajiban menyisihkan bagian harta, misal 2,5%, untuk menyucikan harta, membantu fakir miskin, dan mendanai kepentingan sosial. Larangan riba, tidak ada tidak ada bunga pinjaman diganti akad syariah seperti murabahah atau jual beli, ijarah atau sewa, dan qard hasan yaitu pinjaman tanpa bunga. Selanjutnya, bagi hasil, skema mudharabah dan musyarakah berbasis profit loss sharing. Keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Dan terakhir, kelembagaan Bank Syariah, BMT, Koperasi, Zakat, dan Wakaf diawasi dengan pengawas syariah untuk memastikan halal haram. Dua, ekonomi konvensional berbasis mekanisme pasar bebas dengan tujuan utama pertumbuhan dan profit. Ada empat. Yang pertama, bunga atau interest, sumber utama keuntungan perbankan, peminjam menanggung bunga meski merugi. Dua, spekulasi, transaksi beresiko tinggi seperti forex atau short selling diterima selama legal. Tiga, tanpa zakat, redistribusi kekayaan melalui pajak bukan kewajiban ibadah. Terakhir, kelembagaan, bank, bursa saham, dan lembaga investasi beroperasi untuk profit maksimal tanpa pengawasan halal haram, cukup patuh pada hukum negara. Next, prinsip dasar ekonomi Islam yang pertama. Ekonomi Islam dibangun atas prinsip-prinsip syariah yang menuntun seluruh aktivitas ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan. Salah satu prinsip terpenting adalah prinsip tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah mohon maaf, tauhid berarti mengesahkan Allah dalam segala hal, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Semua aktivitas ekonomi sampai produksi, distribusi, konsumsi, investasi dilakukan dengan kesadaran bahwa Allah pemilik mutlak seluruh harta dan sumber daya, sementara manusia hanya sebagai khalifah atau pengelola amanah. Makna dalam ekonomi. Satu, orientasi ibadah. Setiap transaksi ekonomi, baik bekerja, berdagang, maupun berinvestasi, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah. Aktivitas ekonomi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang benar dan cara yang halal. Dua, mencari ridho Allah. Keputusan ekonomi tidak hanya diukur dari profit, tetapi dari kesesuaian dengan hukum halal haram. Praktek seperti riba, borar, masyir dilarang karena bertentangan dengan perintah Allah. Kejujuran, keadilan, dan amanah menjadi nilai yang wajib dijaga dalam setiap transaksi. Tiga, pandangan terhadap harta. Harta bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk kebaikan. Kekayaan harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mencegah sifat serakah, boros, atau israf, atau menimbun kekayaan tanpa manfaat sosial. Contohnya, dalam bekerja, mencari nafkah halal, menghindari korupsi dan kecurangan. Dalam bisnis, menolak transaksi yang mengandung riba, penipuan, atau manipulasi harga. Dalam konsumsi, yaitu mengutamakan barang yang halal dan baik atau halalan toyiban, serta tidak berlebihan. Selanjutnya akan
sampaikan dengan Mbak Seli. Prinsip dasar ekonomi Islam. Ada dua, yaitu maslahah, kebijakan harus membawa kebaikan umum. Yang kedua, larangan riba, gharar, masyir, mencegah praktik merugikan. Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam menuntut aktivitas ekonomi agar tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga keberkahan. Tauhid berarti meyakini Allah sebagai pemilik mutlak seluruh harta, sedangkan manusia hanyalah pengelola khalifah yang bertanggung jawab. Makna dalam ekonomi: satu, orientasi ibadah. Setiap transaksi seperti bekerja, berdagang, atau berinvestasi dilakukan dengan niat ibadah dan cara halal. Dua, mencari ridha Allah. Keputusan ekonomi diukur dari kesesuaian dengan syariat, menolak riba, gharar, dan masyir, serta menegakkan kejujuran dan keadilan. Tiga, pandangan terhadap harta. Harta hanyalah amanah untuk kemaslahatan, dikelola melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dijauhkan dari sifat serakah, boros, atau penimbunan. Contohnya, mencari nafkah halal, menghindari korupsi, menolak transaksi riba atau penipuan, serta mengutamakan konsumsi barang halal dan baik tanpa berlebihan. Fungsi ilmu ekonomi Islam. Ada tiga: memberikan pedoman kebijakan ekonomi sesuai syariah, mengatur distribusi sumber daya, menjaga keseimbangan sosial. Ilmu ekonomi Islam memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dengan berlandaskan syariah. Selanjutnya, peran sejarah pengembangan. Peran sejarah pengembangan ekonomi Islam. Satu, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Praktik muamalah dilakukan sesuai syariah seperti jual beli jujur, larangan riba, dan penerapan zakat sebagai dasar perekonomian umat. Dua, masa khilafah. Terbentuk lembaga keuangan seperti Baitul Mal untuk mengelola zakat, pajak, dan distribusi kekayaan secara adil. Tiga, era modern. Muncul bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah sebagai penerapan prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan global. Contoh penerapannya saat ini. Yang pertama, perbankan syariah. Bank yang menjalankan layanan keuangan tanpa bunga, menggunakan sistem bagi hasil, mudharabah, musyarakah, dan pembiayaan halal. Dua, pasar dan industri halal. Pasar dan produk dan jasa, makanan, minuman, kosmetik, pariwisata disertifikasi halal agar sesuai syariah dan aman dikonsumsi umat muslim. Tiga, zakat, infak, sedekah, wakaf. Instrumen sosial untuk mendistribusikan kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Kesimpulan dan rekomendasi. Ekonomi Islam menawarkan sistem ekonomi yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan etika, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Memahami prinsip dasar dan sejarahnya penting untuk menghadapi tantangan ekonomi global. Rekomendasi praktis untuk pelajar atau akademisi: dalami studi fikih, muamalah, dan maqasid al-syariah. Kaji perbandingan empiris dengan sistem lain. Untuk pelaku usaha, pertimbangkan penerapan prinsip syariah. Untuk pembuat kebijakan, perkuat mekanisme ZISWAP, regulasi perbankan syariah, dan dukung pengembangan industri halal. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami.